Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut coba melakukan setup massa node di server atau VPS kita. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan VPS atau server daripada Azure. Nah, menjalankan node, kemudian melakukan setup untuk routable IP kita sehingga IP kita bisa terhubung dengan node yang lain, kemudian melakukan by roles. Itu dengan satu command line ini kita bisa melakukan ketiga tahapan itu, yang kadang membuat sebagian teman-teman yang masih bingung. Nah, di command line ini saya coba untuk menggabungkan semua perintah itu ke dalam satu command line ini, mulai daripada instalasi node, melakukan routable IP, kemudian by roles. Nah, saya asumsikan di sini teman-teman belum memiliki wallet address, sehingga dalam command line ini saya sudah includekan untuk melakukan generate wallet, sehingga teman-teman tidak perlu lagi melakukan generate wallet. Yang teman-teman perlu lakukan setelah semua proses instalasi binary selesai, karena kebetulan dalam program ini saya menggunakan binary dari massa. Jadi yang teman-teman perlu lakukan setelah menjalankan command line ini hanya mendapatkan alamat wallet address Anda, wallet address teman-teman, kemudian teman-teman mengirimnya ke channel testnet Pouchet yang ada di massa node. Jadi teman-teman kemudian nanti setelah dapat wallet addressnya, teman-teman bisa mengirim wallet addressnya ke sini dengan langsung seperti yang terlihat di sini. Tinggal teman-teman mengirimkan wallet addressnya yang diawali dengan A1. Jadi wallet address itu selalu berawalan A1. Nah, teman-teman setelah mendapat wallet address, teman-teman cukup paste wallet addressnya di sini, kemudian teman-teman enter, maka secara otomatis bot dari massa akan mengirim sejumlah token testnet atau koin testnet massa ke wallet address teman-teman. Nah, oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita lihat prosesnya seperti apa. Yang pertama, di sini saya lihat masih kosong. Ini server saya belum ada isi apa-apa. Kemudian IP server saya itu ini di bagian atas, itu IP server saya 20.213.241.227. Oke, kita lanjut. Yang pertama-tama adalah silakan teman-teman untuk copy command line ini, kemudian paste ke VPS-nya, kemudian teman-teman enter dan tunggu proses instalasi selesai. Nah, ketika teman-teman mendapati perintah seperti ini, input IP server kamu, tinggal teman-teman menginput berapa IP server yang teman-teman miliki. Apapun providernya, tinggal isikan sesuai dengan IP yang teman-teman gunakan. Nah, kali ini kebetulan VPS saya ini menggunakan IP 20.241.227. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan kembali IP-nya. Ketika muncul input IP server, tinggal teman-teman memasukkan IP server teman-teman yang teman-teman gunakan. Setelah menginput IP server yang teman-teman gunakan, pastikan ini tidak ada yang salah ketik, baik pemberian titiknya dan angkanya. Sesuaikan dengan IP server teman-teman yang dapatkan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menekan enter lagi. Nah, ini proses instalasinya akan memakan waktu beberapa menit. Ada beberapa package yang mungkin diinstal atau diperbarui. Nah, prosesnya ini masih berjalan. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, sekarang node kita sekarang sudah running. Menggunakan massa service.
sekarang terlihat adalah dari command line itu sekarang berusaha untuk menjalankan masa klien. Kita tunggu aja, kita tunggu saja sampai prosesnya ini selesai. Nah, proses ini setelah merekam bahwa node kita sudah terconnecting atau terkonek ke dalam jaringan, maka proses selanjutnya adalah perintah yang command line tadi akan membuat atau mengenerate wallet address baru ke dalam masa klien kita. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Ini bisa memakan waktu dalam proses menjalankan masa klien ini bisa 1-2 menit, karena memang untuk mengakses masa klien kemudian melakukan perintah di masa klien itu memang membutuhkan node yang dalam posisi running, dalam posisi sudah enable atau sudah aktif. Jadi kalau node-nya masih dalam keadaan error bootstrap, itu belum bisa melakukan proses inisiasi atau proses langkah selanjutnya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian scriptnya membaca node-nya dalam keadaan running. Nah, sekarang masih running masa kliennya, kita tunggu aja. Jadi command line ini kemudian sebenarnya itu berisi beberapa perintah untuk menjalankan itu. Nah, sekarang proses menjalankan command line-nya itu sudah selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Nah, kemudian jika teman-teman mendapati posisi seperti ini, biarkan saja, kemudian berlanjut, biarkan saja ini berjalan. Teman-teman bisa melakukan atau menekan Ctrl X di keyboard teman-teman, atau juga bisa kemudian membuka tab baru, kemudian masuk kembali ke server teman-teman. Jadi saya coba, sebenarnya ini untuk yang di sini kita sudah bisa tutup. Nah, jika untuk bisa melihat prosesnya apa yang sedang berlangsung, saya coba untuk tidak menutupnya. Saya mencoba membuka satu tab baru untuk masuk ke dalam masa klien saya. Nah, saya masuk dulu sebagai root di. Nah, jika ini sekarang ada 2 tab yang terbuka. Nah, ini sebenarnya teman-teman biarkan saja dalam posisi seperti ini, karena memang scriptnya lagi membaca apakah balance di wallet address teman-teman itu ada atau tidak. Nah, ini didapati masih sedang belum running karena memang walletnya masih belum ada isi. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mendapatkan alamat wallet address teman-teman. Caranya seperti apa? Teman-teman masuk ke dalam direktori masa klien teman-teman. Teman-teman bisa mengcopy ini langsung, kemudian paste. Oh, ada yang salah ini. Coba kita masuk sini masa, kemudian masa klien. Oh iya. Nah, jika sudah berada di sini, teman-teman bisa mengetikkan perintah /masa klien. Nah, ini akan membawa teman-teman ke dalam terminal daripada masa klien kita. Nah, sekarang kita cek apakah di dalam terminal kita, di terminal masa klien kita sudah memiliki wallet address. Nah, untuk mengecek itu teman-teman bisa memasukkan wallet info ke sini, kemudian enter. Nah, saat ini teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman sudah membuat atau telah memiliki alamat private key. Tentu ini private key tidak boleh di share. Kemudian ada alamat public key, kemudian ada address. Nah, yang kita butuhkan adalah address ini karena kita harus melakukan buy rolls. Nah,
posisi ini sekarang melakukan generate untuk mengecek apakah kita memiliki balance di dalam wallet address kita. Nah, karena kita belum memiliki balance, maka kita harus copy address ini. Teman-teman bisa copy address ini, kemudian kirim ke Discord. Untuk meminta pouchet. Testnet token massa. Nah, karena kita harus mengecek, jadi kita bisa buka Discord teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke massa, kemudian masuk ke Discord massa, kemudian masuk ke channel testnet pouchet, kemudian paste wallet addressnya di sini. Nah, sekarang wallet kita harusnya sekarang sudah berisi kurang lebih 100 balance massa. Mari kita cek kembali dengan mengetik kembali ke terminal, kemudian mengetik wallet info. Nah, sekarang kita memiliki candidate balance. Kenapa masih candidate balance? Karena posisi koin kita belum sepenuhnya terkreditkan ke dalam address kita. Jadi menunggu beberapa konfirmasi dari node, kemudian nanti candidate balance ini akan berpindah menjadi panel balance. Artinya ketika sudah berada di panel balance, kita sudah bisa melakukan buy rolls. Tapi buy rollsnya kita menggunakan script yang kita sudah jalankan. Nah, ini sementara lagi mengecek terus. Jadi proses ini akan melakukan pengecekan secara terus-menerus selama kurang lebih 60 detik untuk mengecek apakah di wallet teman-teman itu berisi balance. Nah, script ini juga berfungsi ketika misalnya teman-teman mengalami error atau tiba-tiba rolls yang teman-teman sudah aktif kemudian tersel kembali, maka proses daripada script ini akan melakukan running kembali, kemudian mengecek wallet Anda kembali. Jika memiliki balance di atas 99, maka akan melakukan buy rolls otomatis. Jadi script ini berfungsi untuk melakukan buy rolls secara otomatis, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir ketika tidak bisa menjangkau server teman-teman. Nah, karena kita cek kembali. Nah, karena final balance saya sudah terdeteksi berisi 100, maka script yang tadi kemudian membuat buy rolls, dan kita lihat bahwa buy rollsnya itu sudah dilakukan dengan ID-nya yang muncul di sini. Jadi tanpa harus melakukan buy rolls lewat command line terminal, sekarang node kita sudah punya atau memiliki satu rolls yang aktif. Jadi script ini menjalankan semuanya dalam satu command line saja. Nah, kita hanya perlu meminta di pouchet. Nah, ini buktinya kita sudah melihat sekarang kita sudah punya candidate rolls yang kemudian menunggu menjadi aktif. Jadi teman-teman tidak perlu lagi khawatir roll saya tersel atau seperti apa, bagaimana caranya harus masuk lagi untuk memilih. Tidak perlu, karena script ini akan menjalankannya secara otomatis, mengecek ketika balance Anda ada 100 di wallet address. Jadi ketika balance teman-teman sudah mencapai 100 lagi, maka akan melakukan buy rolls lagi, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, terkait routable, routable pun seperti itu. Kita keluar coba dari exit, kita kembali masuk ke folder massa kita, massa node-nya. Kita lihat masuk. Nah, untuk mengecek routable IP kita seharusnya masuk di folder config ini, maka kita harus masuk cd config. Sekarang kita berada di folder config. Selanjutnya kita cek. Nah, ketika kita masih berada di folder config, defaultnya adalah file config.toml itu tidak ada. Nah, dengan
satu command line script tadi, maka akan membuat satu file dengan config.toml. Kita lihat isi dari config.toml tadi, sudo nano config. Nah, lihat isi daripada file config.toml kita yang ada di folder config itu secara otomatis sudah ditambahkan routable-nya, termasuk menambahkan IP. Nah, IP tadi pada saat kita melakukan instalasi pertama tadi kita diminta untuk memasukkan IP. Nah, sekarang dengan menjalankan command line itu, IP itu kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam file config.toml kita ini, sehingga teman-teman itu dengan satu command line saja sudah bisa melakukan menjalankan node, kemudian membuat routable, kemudian membuat by role secara otomatis tanpa harus memikirkan error yang sering terjadi. Kita cek kembali apakah node-nya masih jalan. Nah, untuk mengecek node-nya juga bisa pakai top. Nah, ini kita bisa lihat bahwa masa node-nya sekarang ada, artinya sudah aktif. Kemudian kita cek lagi, kita cek kembali. Nah, ketika teman-teman menutup ini, teman-teman bisa menutup tab yang ada di sini. Kemudian jika teman-teman ingin melihat node teman-teman yang lagi berjalan, teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Saya tambahkan ke sini. Saya tambahkan ke sini dulu. Saya tambahkan ke sini supaya teman-teman bisa mengikuti nanti. Nah, untuk mengecek node yang sedang running, teman-teman bisa copy ini, copy dan paste di sini. Kemudian enter, paste di terminal teman-teman. Nah, kita lihat posisi node kita sekarang dalam keadaan running atau aktif, meskipun kita tutup terminal yang tadi, tempat kita menjalankan command line tadi tetap aktif. Kenapa? Karena kita menggunakan service daripada masa menggunakan sistem D. Nah, kita bisa mengecek juga ini kita X. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu repot-repot lagi melakukan screen dan sebagainya. Nah, jika mau melihat status masa kita bisa sistem ctl status masa. Salah ketik. Nah, service kita dalam keadaan aktif dan running, node-nya juga dalam keadaan running dan aman. Jadi tidak perlu lagi memikirkan banyak error yang muncul. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.